menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari. Bagi mereka yang menuduh, ya tolong buktikan aja, tolong sampaikan kepada publik mana contoh-contoh di mana memang terjadi kelicikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bangsa ini berhutang untuk mencetuskan sebuah naskah dasar negara Republik Indonesia sehingga terjadilah problematika atau dinamika antara 2018. Unjuk rasa demi unjuk rasa menyoal gelaran pemilu 2024 terus bergulir di negeri ini. Tudingan Sirekap yang gagap hingga dugaan kecurangan jual beli suara mewarnai pesta demokrasi 14 Februari lalu. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu memicu gerakan massa yang terjadi sporadis. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, massa unjuk rasa bahkan menerobos rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara yang digelar di tingkat kabupaten. Massa meminta KPUD Tasikmalaya menandatangani fakta integritas sebagai jaminan berlaku jujur, adil, dan transparan. Dalam C1 hasil, dalam D1 hasil dari Sirekap dan yang lainnya, dari saksi juga ada yang memang tidak sinkron. Nah, kami khawatir adanya manipulasi suara. Kami takut seperti itu. Di Polewali Mandar, massa juga menggeruduk lokasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Massa menyoal kinerja KPUD dan Bawaslu Polman yang dinilai tidak maksimal hingga terus terjadi kecurangan-kecurangan. Di Yogyakarta, massa bahkan menggelar aksi teatrikal menyindir anggota KPU yang kalah dibanding siswa sekolah dasar yang lebih piawai berhitung matematika. Di Jakarta, kantor KPU pusat di Menteng juga tidak luput dari serbuan massa. Tiada hari tanpa diwarnai unjuk rasa di depan KPU. Massa yang tergabung dalam koalisi rakyat menggugat demokrasi menuntut ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mundur dari jabatannya. Di kawasan Senayan, massa juga mendatangi gedung DPR, mendesak dilakukannya hak angket untuk membuktikan dugaan kecurangan-kecurangan dalam pemilu kali ini. Tidak kurang dari 2.500 personel aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak siang hingga sore hari, Jumat 1 Maret lalu. Kita melihat bahwa KPU sendiri beberapa kali itu mengakui kelalaian dia atau kesalahan sistem di dalam mengelola Sirekap. Kecurangan suara itu tidak hanya terjadi pada level presiden, baik itu dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI. Tuntutan mundur terhadap ketua KPU sebenarnya sudah menggema sejak sebelum pemilu digelar. Massa menilai pimpinan KPU saat ini cacat etik sehingga harus menelurkan kebijakan-kebijakan kontroversial dan mengangkangi aturan. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPU jatuh ke titik nadir, namun pimpinan KPU tetap bertengger di kursi jabatannya. Sejak Desember 2023 hingga kini, Komisioner KPU Pusat sudah bolak-balik disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. KPU dihadapkan pada 4 laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Pelapor menyoal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 yang diduga syarat akal-akalan. Sebab di hari yang sama, KPU juga mengubah dan mengeluarkan peraturan baru nomor 19 tahun 2023 tentang syarat batas bawah umur calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun. Atas laporan tersebut, sidang DKPP 5 Februari 2024 mengabulkan sebagian tuntutan penggugat.
DKPP juga memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU, Hashim Asy'ari, selaku teradu. Ketua KPU dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, sementara 6 komisioner KPU lainnya dijatuhi sanksi peringatan keras. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asy'ari selaku teradu 1. Namun nyatanya, dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP tidak lantas membuat komisioner KPU surut langkah. Dugaan pelanggaran demi pelanggaran masih saja terus terjadi. Di lapangan, ditemukan banyak penyimpangan antara data unggahan C-Hasil dengan data KPU. Data rekap perolehan suara Pilpres versi KPU naik berkali lipat dibanding data C-Hasil yang diunggah oleh petugas Sirekap KPPS. Aplikasi Sirekap bermasalah dalam mengonversi gambar foto C-Hasil menjadi angka. Suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 256 dengan surat suara 257. Kemudian 277 paslon nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap ajukan Bu. Ya. Ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Imbasnya tercatat sejak 15 hingga 27 Februari KPU harus merevisi dan mensinkronisasi data penghitungan suara di lebih dari 180.000 TPS. Itu pun dengan catatan, belum termasuk rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif tingkat provinsi dan kabupaten kota. Perbaikan data rekapitulasi paling banyak dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, mencapai 154.541 TPS. By sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem di klaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kan kita lakukan koreksi-koreksi. Meskipun perbaikan dan sinkronisasi data penghitungan suara untuk pemilu legislatif relatif lebih kecil dibanding Pilpres, nyatanya juga cukup menuai polemik. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia meroket gila-gilaan di penghujung waktu. Publik mencurigai pesatnya lonjakan suara PSI bukan semata-mata anomali, melainkan syarat permainan sulap. Bagi mereka yang menuduh, ya tolong buktikan aja, tolong sampaikan kepada publik mana contoh-contoh di mana memang terjadi kelicikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Usai disoal rekapitulasi Sirekap di pemilu presiden, kini KPU kembali disorot dalam penghitungan suara pemilihan legislatif. Gara-garanya, hasil hitung perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melonjak drastis. Hingga 3 Maret lalu, hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional di KPU mencatat perolehan suara PSI sebesar 2,4 juta atau meraup 3,13%.
dari total suara pileg. Raihan suara tersebut terkumpul dari 542.410 TPS atau 65,89% total jumlah TPS. Raihan suara PSI mulai melonjak drastis pada 28 Februari dari kisaran 2,77% di tanggal 27 Februari menjadi 3,01% di tanggal 28 Februari. Perolehan suara PSI terkerek naik 0,24% hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Tak pelak, dugaan manipulasi suara pun mencuat. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas, Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Tapi Sirekap sekarang sebenarnya masih ada anomali data nggak sih? Hasil pemeriksaan Mas bagaimana? Saya belum cek di Ya sudah, berarti informasinya yang lama aja, bahwa itu sedang diakurasi. masih yang 2000 itu berarti. Dicek aja dulu ya, karena saya nggak pegang datanya. Di soal anomali lonjakan suara tersebut, kubu PSI menampik tudingan bermain sulap demi mengejar ambang batas parlemen. Meski begitu, partai yang dikomandani oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini, sejak awal optimistis bisa mengejar ambang batas parlemen 4%. Itu tentu saja bohong, bullshit, tidak ada buktinya. Walaupun saya akan mengatakan begini, bagi mereka yang menuduh, ya tolong buktikan aja, tolong sampaikan kepada publik mana contoh-contoh di mana memang terjadi kelicikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk membantu PSI. Tapi menurut saya, publik harus tahu bahwa dari kacamata saya itu bohong, itu tidak benar. Bisa 4%. lolos ke Senayan. Ya. Kalau saya optimis ya, saya melihat secara jelas terjadi peningkatan yang walaupun kenaikannya itu sekitar per hari paling 0,06%, 0,08%, tapi ya kalau itu terus-menerus terjadi selama beberapa hari, misalnya 10 hari, ya mudah-mudahan akan tercapai sih batas bawah 4%, misalnya 4,0 misalnya ya. Kalau saya optimis. Niat PSI untuk masuk gelanggang Senayan tampaknya begitu menggebu. Terlebih, ada beberapa calegnya yang mengantongi lebih dari 20.000 suara. Itu sebabnya pendiri PSI, Grace Natali, buru-buru mengusulkan dibentuknya fraksi threshold di DPR. Usulan petinggi PSI tersebut dianggap dagelan politik yang kebablasan oleh DPR dan partai politik lainnya. Ya semua ada undang-undang kan, ada undang-undang. Jadi undang-undang itu harus kita sepakati, kita taati. Jadi saya nggak melihat ada urgensi untuk itu. Jangan ada partai-partai yang kemudian ingin quick win, ingin cepat ya. Bolak-balik di soal sistem rekapitulasi tampaknya membuat KPU makin salah tingkah. Sejak Rabu 6 Maret lalu, lembaga penyelenggara pemilu ini justru menghapus atau menyembunyikan data perolehan suara di web resmi KPU. Kini, publik tidak bisa lagi mengakses data perolehan suara tingkat nasional. Dengan enteng KPU beralasan, data rekapitulasi suara tidak lagi diunggah demi menghindari sakwa sangka dari publik. Data yang diunggah hanyalah lembar C hasil dari masing-masing TPS. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Terima kasih Pak Presiden. Tanyakan ke KPU. Dihapusnya data hasil rekapitulasi suara tersebut jelas membuat publik makin bertanya-tanya, ada apa dengan KPU? Gembar-gembor penggunaan Sirekap demi transparansi publik, namun tampilan hasil rekapitulasi suara malah disembunyikan. Nah makanya sebetulnya ketika kemarin ada permasalahan terkait Sirekap gitu ya, misalnya datanya nggak sinkron, datanya anomali, yang didorong itu adalah bagaimana
KPU bisa dengan cepat memperbaiki itu. Jadi tidak kemudian Sirekapnya yang ditutup, karena itulah akses informasi kita gitu ya dari sumber yang resminya. Dan sambil berjalan KPU juga harus tetap memperbaiki, karena Sirekap ini adalah data-data yang ada di Sirekap ini adalah sumber data dalam proses rekapitulasi yang berjenjang itu gitu. Jadi makanya kemarin dorongannya KPU-nya segera memperbaiki Sirekap itu. Nyatanya, Sirekap sudah menjadi sumber gonjang-ganjing pemilu 2024. Sirekap yang seharusnya jadi jendela dan mata transparansi publik, faktanya justru sia-sia belaka. Wajar kalau muncul kecurigaan-kecurigaan di ranah publik. Jangan sampai kondisi ini menguatkan tudingan anggaran besar IT pemilu hanya melahirkan kualitas yang abal-abal. TSM itu kan terstruktur, sistematik, dan masif. Ya. Nah, ini kalau saya pribadi melihat terbukti TSM ya. Hasil pemilu 2024 memang baru akan diumumkan dan ditetapkan 20 Maret nanti atau persisnya 8 hari lagi. Namun nyatanya, sejak hari pertama penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi secara nasional digelar, terus bermunculan beragam persoalan. Alih-alih segera meredam tudingan dan mengembalikan kepercayaan publik, KPU justru tiada henti memicu polemik. Kondisi ini tak pelak memicu reaksi publik. Dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 juga menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPR di Senayan Selasa pekan lalu. Penyelenggaraan pemilu dianggap amburadul hingga mendorong dilakukannya hak angket. Ya, saya kira ini sangat dipengaruhi oleh sikap dari PDIP. Dan PDIP saya kira perlu melakukan konsolidasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mereka berani memastikan hak angket itu sendiri gitu. Dan kami ikut saja mendukung kepada PDIP. Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat. Maka usulan hak angket silahkan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan menjadi suatu mekanisme di dalam fungsi pengawasan. Tidak ada urusan angket dengan pemakzulan. Nah, kemudian kehadiran mereka di-dismiss atau dihilangkan atau dinegasikan hanya karena ada kepentingan-kepentingan yang ingin melanggengkan kekuasaan, dan tentu itu adalah bagian yang sudah juga menjadi perhatian dari pihak-pihak dalam hal ini kelima partai politik yang kita sudah sampaikan permohonan kita. Apa yang kita sebut sebagai kecurangan yang harus ditolak untuk pemilu 2024 ini, itu menjadi concern kita di civil society. Geger Sirekap sejak awal sudah banyak disoal oleh partai politik maupun timnas pemenangan Capres. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menilai Sirekap pemilu 2024 tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihan datanya. Sayangnya, meskipun KPU selalu menyebutnya sebagai alat bantu, namun faktanya tidak demikian. Nah, kenapa angka misalnya 72 menjadi 720 ya? Kenapa angka 63 menjadi 630 misalnya kayak gitu ya? Jadi hal-hal semacam ini menimbulkan kecurigaan. Ya kalau Anda tanya itu hanya alat bantu dan apakah dia punya dampak atau tidak, tapi kan Anda melihat sendiri pidato kemenangan itu kan sudah dilakukan. Even pada tanggal 14 Februari, malam hari. Nah, kita juga melihat pemberitaan begitu luas. Seolah-olah menyimpulkan bahwa pemilihan umum
Pilpres itu sudah selesai, pemenangnya sudah ditentukan. Sebagai mantan panitia pengawas pemilu, Todung juga menyayangkan banyaknya pelanggaran pemilu 2024. Sebab tak cuma persoalan rekapitulasi suara, namun sudah mengarah ke pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif. TSM itu kan terstruktur, sistematik, dan masif. Ya. Nah, ini kalau saya pribadi melihat terbukti TSM ya. Kalau kita bicara mengenai bansos misalnya, itu kan terstruktur. Dana bansos itu 496,8 triliun rupiah. Timingnya kok menjelang ya pemilu, menjelang pilpres. Ya ini semua pertanyaan ya. Jadi kalau Anda tanya apakah itu terstruktur, apakah itu sistematik, ya, apakah itu masif, ya kalau ngelihat itu aja sih iya jawabnya ya, itu TSM. Sejalan dengan itu, tim hukum pasangan 01 juga terus mematangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ari Yusuf Amir menyebut timnya sudah bolak-balik melaporkan pelanggaran-pelanggaran ke Bawaslu ataupun meminta penjelasan ke KPU perihal Sirekap. Namun laporan sejak Desember 2023 hingga kini tak satu pun yang ditanggapi. Ya kita bersyukur sekali karena sampai sekarang belum ditanggapin. Sampai sekarang. Artinya laporan kita sudah banyak sekali, tapi bagi kami tidak penting. Karena kami tahu betul bahwa gugatan TSM kami nanti yang akan ke MK, di situ ada keterlibatan aparatur penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Dengan sekarang mereka tidak menanggapi laporan-laporan kita, yang kita laporkan secara resmi dengan lengkapan bukti-bukti, itu menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU telah berpihak kepada paslon tertentu. Namun tudingan pelanggaran pemilu yang sistemik, terstruktur dan masif dibantah oleh Habibur Rahman, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon 02. Orang nomor 2 di Partai Gerindra ini juga meyakini wacana hak angket di DPR tidak bakal mempengaruhi hasil pemilu. Wacana untuk hak angket juga ada mungkin. Ya, hak angket kan nggak akan kemana-mana. Angket itu kan nggak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu dan tidak bisa menghentikan proses pemilu ya, yang sekarang sedang rekapitulasi berjenjang dan nanti akan ada penetapan. Pemilu sejatinya adalah pesta rakyat untuk menyuarakan hak pilihnya, tak peduli besar atau kecil. Satu suara rakyat saja, itu adalah mandat demokrasi. Jangan coba-coba mempermainkan suara rakyat, sebab terus membiarkan suara rakyat dicurangi sama artinya menyeret demokrasi ke ambang jurang. Mencetuskan sebuah naskah dasar negara Republik Indonesia sehingga terjadilah problematika atau dinamika antara saya masuk jurang. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.